yang kemarin terakhir bab adzan atau sebelum adzan? Bab adzan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babul adzan. Bab tentang adzan. Wa an Abdillah langsung mau an Abdillah ibn Zaid ibn Abdirrabbi dan saking Abdullah bin Zaid ibn Abdirrabbi qala ucap sapa Abdullah bin Zaid bin Abdirrabbi Taufa mubeng-mubeng bi kelawan ingsun wa ana utawi ingsun iku naimun standu sapa rajulun lanang faqala monggo ngucap sapa rajul takulu ngucap sira Allahu Akbar padakara mongkon nutur kelingan al adzana ing adzan ditarbi'i lawan ginepake takbiri lapa takbir bigoy tarji'i lan ora ngganjilake wal iqamatu lan utawi iqamat iku turada jencet illa kejaba kalimat qad qamatis shalah teman-teman wis qomat wis diqomati apa as-shalatu salat qala ucapa rajul falamma asbahtu mongko sumasane isu-isuan ingsun ataitu teka ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki namine menceritakan mimpi. Tidak mimpi Abdullah ibn Abdirrabbi itu akhirnya kalau ceritakan kepada Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi itu mongko teka ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Nabi innaha sak temene utawi impen iku la ru'ya haq laru ya hakin nyakti impen kang hak langsung titik 3 titik al hadis itu menunjukkan hadisnya masih panjang akhrajahu Ahmad ibn Abu Dawud wa sahahahu lan nyakake hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa zada lan nambah sapa Imam Ahmad fi akhirih ing dalam akhir hadis kisah qauli Bilal ing kisah ucapane Bilal fi adanil fajri ing dalam adzan subuh dengan kalimat namanya taswid as-salatu khairum minan naum salat lebih baik daripada tidur berjamaah yang dihormati
Adzan di dalam bahasa Arab itu bermakna al-i'lam. I'lam itu pemberitahuan. Pemberitahuan itu secara bahasa. Jadi Imam Ibnu Hajar ketika nulis kitab Bulughul Maram habis membahas tentang sholat, langsung dia membahas adzannya itu. Habis itu artinya sholat malah adzan. Itu benar. Kemudian secara syar'i makna adzan itu bermakna i'lamul khassu minal lugha. Jadi yang namanya adzan itu ya pemberitahuan yang khusus. Khassu minal lugha, bahkan lebih khusus dari secara bahasa. Dari definisi bahasa itu maknanya adalah pemberitahuan. Sekarang ada lagi yang mana syar'i, ada lagi memberikan penjelasan yang dimaksud dengan adzan secara syar'i adalah jami'ut ta'rifah. Sebentar. I'lamu bi khululil fi'li shalah. Jadi pemberitahuan di mana tentang bolehnya melakukan sholat. Jadi disitulah ada halalnya atau bolehnya melakukan sholat dengan adzan. Tapi ada yang berpendapat lagi, adzan itu bukan hanya bolehnya melakukan waktu sholat, tapi yang lebih utama kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya ini, ternyata bukan hanya bolehnya melakukan sholat, tetapi juga termasuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Jadi bukan hanya bolehnya melakukan sholat, tapi menunjukkan masuknya waktu sholat. Sebab kata beliau, sholat itu tidak mesti di awal. Justru sholat Aisyah itu afdolnya bukan di awal, tapi di akhir. Nah, seperti itu. Jadi adanya ya di akhir. Bahkan sholat zuhur juga yang lebih afdol malah bukan di awal. Makanya ketika ada peristiwa bagaimana saat itu Bilal sebagai muadzin minta izin kepada Nabi, ya Nabi, saya mau adzan dulu ya Rasul. Apa kata Nabi? Abridu, udah, biar dingin tubuh, dingin dulu. Semaka maril abid faqala abrid sih. Enten mau benadem sih. Sampai 3 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti di awal. Jadi bisa jadi adalah justru yang sholat zuhur itu di akhir. Anak alasan panasnya, tapi insya Allah di Indonesia nggak sampai sekarang. Para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis yang pertama. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya adzan itu adalah merupakan syariat. Jadi semuanya awalnya syariat adzan itu macam-macam. Ada usulan-usulan banyak sekali dari para sahabat-sahabat. Ada yang mengusulkan pakai bukan itu apa? Trompet. Yanfuku fihi hatta yakuna lahu saut, di mana dengan ditiupkan trompet akan terdengar suara yang nyaring dan orang akan mengatakan, oh berarti ini masuk waktu sholat. Ini pakai bukan. Ada lagi yang mengatakan nakus, jadi kayak seperti bel, kloneng, apa itu? Keliling. Nah, kalau sudah dengar itu berarti masuk waktu sholat. Kemudian karena suaranya keras nyaring, ya, sehingga orang pasti dengar semua. Ternyata itu ditolak oleh Nabi. Kemudian ada lagi yang mengusulkan dengan naron, api nyalakan. Kalau apinya sudah munculak tinggi, nah itu berarti waktu sholat sudah. Tapi itu pun juga ditolak. Kenapa? Karena ini semua adalah doatul li ibadati syirkiyah, katanya.
Ini termasuk undangan-undangan, ajakan-ajakan untuk kesyirikan. Ini penjelasannya. Tapi kalau nakus di Nasoro. Jadi kalau lonceng untuk orang Nasoro, bukan lil Yahudi. Sedangkan trompet untuk orang Yahudi. Naruh api lil Majusi untuk orang-orang Majusi. Jadi semua itu akhirnya kemudian mimpi. Dari beberapa sahabat ketemu termasuk Abdullah ibn Zaid bin Abi Rabbi dalam hadis yang kita baca. Akhirnya ternyata inilah mimpi yang benar. Sebenarnya mimpi itu ada tiga kata. Yang pertama, mimpi ru'yatun min Allah. Mimpi dari Allah. Yang kedua, mimpi ru'yatun min tamanni. Mimpi dari angan-angan. Jadi sebelum tidur panjenengan mengangankan, membayangkan suatu, akhirnya terbawa tidur. Mimpi yang dari tamanni angan-angan. Yang ketiga, ru'yatun min syaitan. Mimpi dari setan. Jadi termasuk ini ya, makanya dalam rangka ini Nabi langsung ditasbih, langsung ditakrir oleh Nabi bahwasanya tentang adzan ini adalah mimpi termasuk mimpi yang benar. Ru'yatus shalihah. Kemudian para jamaah yang di Allah Subhanahu wa taala. Wali ibn Khuzaimah, nggih, tulisan iki. Wali ibn Khuzaimah lan Nabi ibn Khuzaimah an Anas saking Anas radhiyallahu anhu ucap sapa Anas. Minas sunnah, termasuk bagian dari sunnah. Idza qala nalika ngucap sapa al muadzin fil fajri ing dalam salat subuh, hayya 'alal falah qala as-salatu khairun minan naum. Ini ada beberapa masjid dan termasuk mungkin ada juga beberapa pendapat, termasuk pendapatnya Profesor Dr. Hasbi Asitiki ya. Karena kalau dalam fikihnya dia banyak tentang hadis mutiara hadis, ada ringkasan hadis dan macam-macam. Di dalam bukunya beliau ternyata termasuk adzan subuh, dalam adzan subuh itu enggak ada salatu khairun minan naum itu di adzan awal. Adzan awal belum masuk subuh. Makanya ada beberapa, termasuk di Solo itu ada beberapa masjid ya. Saya pernah dengar betul. Karena di Wonogiri itu juga ada yang beberapa alumni sana. Jadi kalau adzan itu pas subuh ya nggak ada satu kali mana. Tapi kalau adzan jam 4, adzan jam setengah 4 itu baru ada as-shalatu khairun minan naum. Istilahnya mereka adzan malam itu pakai as-shalatu khairun minan naum. Alasannya apa? Karena membangunkan. Ya udah, saya pernah berdebat dengan kiainya, akhirnya pun saya alwaya. Artinya memang kalau melihat hadis ini dia lebih kuat di hadis ini. Karena dasarnya yang pakai bukunya Hasbi Asitiki. Ada bukunya banyak. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, intishar Nabi ashabi wasilatul bagaimana tersebarnya Nabi dan para sahabatnya dengan menggunakan rata-rata
mereka itu mengetahui bagaimana masuknya waktu sholat yang wajib. Batafarraqu qabla isya'ilah, dan mereka membedakan ini belum masuk waktunya, sudah waktunya ya. Dan itu biasa paksa. Makanya hati-hati jamaah para muadzin, hati-hati. Sudah masuk waktu apa belum harus hati-hati. Mending sedikit-sedikit geser sedikit kan masalah, daripada belum masuk waktu diadani. Apalagi pas buka puasa, buka orang buka sekian banyak, gak cocok waktunya, gak pas, mending geser sedikit ya puasa. Itu nanti efeknya ke sekian banyak yang tidak bisa. Karena adzan yang tergesa-gesa. Terlambat dikit dan juga nggak masalah, daripada kita maunya lebih awal tapi nggak cocok, nggak sesuai dengan waktu yang ada. Nah, yang kedua, Ra'a Abdullah ibn Zaid fi manamihi rajulan ya'malu naqsa. Bagaimana Abdullah ibn Zaid ibn Abdul Bibir dalam tidurnya dia bermimpi membawa orang yang membimbing, ada sekarang laki-laki yang membawa nakus, kemudian membawa lagi narok dan macam-macam itu. Yang akhirnya diceritakan mimpinya itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan inna ala ru'yaka. Jadi kalau lihat hadis ini yang tahu yang mestinya saat itu yang mestinya dipakai anak adzan oleh Nabi Abdullah bin Abi Zaid, tapi ternyata bukan. Siapa yang ada? Bilal dari situ. Karena memang Bilal punya kelebihan dibanding dengan Abdullah bin Zaid, suaranya biasa-biasa saja. Makanya orang adzan itu suara itu menentukan, panjangnya suara, beningnya suara, cengkoknya suara, itu jangan polos. Dipengaruhi. Berapa banyak ketika adzannya itu kayak adzan Syekh Al-Qurdi misalnya, mendengar itu mesti menangis. Kenapa? Karena merdu. Enak suara yang didengar itu. Dengan adzan yang polos seperti yang disampaikan di beberapa masjid, mungkin kayak di Solo itu kayak gitu. Alasannya kenapa? Karena adzan itu memberitahu orang sholat. Kalau memberitahu orang sholat itu nggak boleh dilakukan. Maksud memberitahu sholat, hayya 'alas sholat, ya nggak bagus. Ya bagaimana yang ada caranya? Sholat, hayya 'alas sholat. Gitu. Kalau adzan memberitahu orang sholat kok kemudian dilakukan, ayo sholat, nggak tahu. Alasannya begitu. Akhirnya apa kalau adzan? Nggak ada dilakukan, tapi keras suaranya. Itu di beberapa ini yang namanya pendapat. Dan yang jelas banyak suara nada-nada adzan yang sudah dipakai oleh para ulama berubah, dan nada-nada itu tidak jauh dari nada-nada qiraah juga. Kemudian yang ketiga, dalil hadis ala masru'iyatil adzan di du'ail ghaibin ila sholati fil masjid. Nah, ini menurut hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkannya adzan untuk mengajak orang yang tidak hadir untuk sholat di masjid. Dia tahu waktunya adzan belum. Nah, biarkan di rumah dia tahu. Di saat itu kan belum ada HP. Jam dinding rengek, jam dinding juga nggak ada, HP nggak ada, radio nggak ada. Gimana untuk bisa menentukan waktu adzan, waktu sholat? Maka saat itu adzan masih sangat penting untuk masuknya waktu sholat. Kalau sekarang kan juga banyak HP masing-masing ada di akhirnya nggak datang ke masjid. Yang keempat, masru'iyatu syafa' bil adzan. Ya anna ya'ti bi
bijumalihi masna arba katakbir fil awal. Disyariatkannya syafa' fil adzan. Adzan itu dengan syafa'. Syafa' itu genap. Kita itu sholat malam. Jenengan kalau sholat malam 3 rakaat namanya witir. Kalau 2 rakaat namanya nggak ada kita. Pada itu ya, mestinya itu syafa'. Tapi nggak umum di istilah fikih. Yang benar itu syafa'. Kalau 2 rakaat syafa', kalau yang ganjil witir. Cuma namanya lail ya bisa syafa' bisa witir. Ini termasuk yang adzan itu juga begitu. Jadi adzan itu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada kemungkinan bisa dipakai aja 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Misalkan dipakai dibaca apa? Karena gak enak ada dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi karena diwakafkan, artinya domanya dihilangkan dari sukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang mengulang dia ada yang salah lafadznya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leru itu partnya pendek, tapi partnya dibacakan malah leru. Ada. Karena nggak tahu lafadznya itu. Saya dengar di Nganjuk, ya Allah, orangnya semua pun adanya begitu ya, terus saya sekarang Allahu Akbar, panjang banget. Kemudian berjamaah langsung mau, karena ini pembahasannya panjang, langsung kita masuk hadis berikut. Wa an Abi Mahdurah, lan saking Abi Mahdurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku allamahu ngajari sapa Nabi ku ngamba Mahdurah ada ing kalimat apa ada. Pada para makan pilih indal madan at-tarji'ah, kalimat tarji'ah. Di genap ke. Akhrajahu ta'ala hadis sahih Muslim walakin dzakara takbir fi awwali marratain faqat. Tapi menyebutnya kalimat takbir di awal 2 kali saja. Rawahu Hamzah wa dzakaruhu murammah. Ini dan disebutkan oleh Imam Musa dan dituturkannya dengan murammah. Dengan dikenal. Derajat hadis ini syak ya, masih syak. Tapi para ulama juga menggunakan hadis ini masih derajat yang hadis sahih. Yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama, masru'iyatu ta'limil adzan jahil. Disyariatkannya ya untuk mengajari adzan bagi orang yang tidak tahu. Makanya penting kursus adzan itu harus ada. Pernah itu ngapunten ketika ada lomba adzan nasional, ya Mumtaz itu pernah. Nah, saat itu cicing rugi, ya ikut coba orang kemudian masuk nominasi Adzan nasional. Akhirnya ke Jogja. Di sana ternyata bukan hanya lomba yang penting, tapi pengajar diajarkan oleh panitia ini loh lafaz adzan yang benar. Diajarkan. Jadi nggak asal lafaz adzan itu banyak yang salah. Diajarkan. Karena memang betul ini disyariatkannya bagaimana untuk belajar kalimat adzan. Nabi juga begitu mengajari kepada Mahdurah, menunjukkan bahwasanya adzan itu nggak asal pokoknya adzan, tapi
Asyhadu alla enggak asyhadu alla. Berarti kan masih salah. Dan ini masih banyak terdengar di rumah-rumah ada. Kemudian istihbab ayyakuna al-mu'addin khusus saut. Nah, jamin yang ada. Jadi yang namanya pentingnya berarti sunahkannya, dianjurkannya untuk seorang muadzin itu suaranya harus baik. Kalau suaranya nggak baik jangan. Benar. Sampai ada di Ngapunten ya Kak Asar di Wonogiri, kan memang imamnya puasa kalau cuaca suara gak enak wajar. Itu tidak ada imamnya. Suaranya enak. Suara gak enak kalau wajar. Karena memang pengaruhnya luar biasa. Akhirnya yang sholat juga bersemangat untuk datang ke masjid semangat. Apa tujuannya? Jamil ada. Orang kalau suaranya bagus untuk adzan enak didengar. Suaranya sampai insya Allah adzan enak. Pengaruhnya untuk bisa datang itu enak, semangat. Nah, gitu ya. Kemudian at-takbir fi marratani fil awwalil adzan. Ya betul kan sudah ya. Jadi takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nanti dua kali. Allahu Akbar untuk adzan. Untuk qomat cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar kali aja. Kemudian untuk hadis berikutnya kayaknya nggak ada yang dibahas khusus, hampir mirip sama aja. Kita langsung masuk hadis berikutnya. Wa an Anas lan saking Anas, hadisnya hampir mirip. Radhiyallahu anhu mengucap sapa Anas. Umira diperintahke sapa Bilal ayyasfa'a yang nggenapake sapa Bilal adana ing lafaz ada syaf'an ing kali genap amanah wa yutira lan diganjelake al-qaida mata ing kalimat lafaz iqamah illa kejaba al-iqamah yakni illa qad qamat kejaba qad qamatis shalah qad qamatis shalah dibaca dilafazkan dua kali qad qamatis shalah qad qamatis shalah qad qamatis shalah dua kali muttafaqun ala yadhkur Muslim istisna tetapi tidak disebutkan oleh Imam Muslim kalimat pengecualian, kalimat illanya enggak. Walin Nasa'i lan Imam Nasa'i amara merintahku sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal ing Bilal. Sedangkan kalau di Imam Nasa'i kalimatnya tidak menggunakan umiro tapi menggunakan amara, tidak menggunakan majhul tapi menggunakan maklum. Tidak masalah. Lebih kuat kalimatnya yang menggunakan amal. Boleh pakai dhamma, boleh pakai fathah. Hadis ini tidak ada masalah, insya Allah hampir sama dengan hadis sebelumnya. Tetap pentingnya bagaimana kalimat adzan ini. Jadi kalau adzan itu digenapkan, kalau qomat diganjilkan. Kecuali kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Insyaallah yang lain jangan masalah. Wa an Abi Juhaifah lan aking Abi Juhaifah qala ngucap sapa Abi Juhaifah raaitu ingsun Bilal ing Bilal yu'adzinu adzan sapa Bilal wa atat tabahu lan ketutake sapa Bilal wa ing tutuke Bilal ha gunanan kono
wa hauna wa isba'ahu lan dirijine Bilal iku fi udunaini ing dalam kuping lorone Bilal. Dengan dia. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi wa Shahahahu dan sahihkan oleh Imam Tirmidzi. Wali bin Majah lan Ibnu bin Majah wa ja'ala lan tekandang sapa Bilal isba'aihi ing driji lorone fi udunaini ing dalam kuping lorone. Wali Abu Dawud lan Abu Dawud lawa dangake dangan ati bukan hanya ngaten adan ati gini ati napa gini dangan unuqahu ing gulune bila lama balagha sumasane tumeka apa bila hayya 'alas sholati ing lafat hayya 'alas sholat yaminan ing arah tengen wa shimalan lan tur ing arah kiwa walam yastadir dan orang muter oh ya jadi orang dibari kalau pas lafadznya adzan hayya 'alas sholat sambil nangak karena suaranya gini nih nggak bisa keras suara ayo nggak bisa kalau begini kan beda ayo sholat nek begini angel makanya kalau ada ke kori juga begitu kalau kori suaranya begini nggak bisa keras mesti harus agak dangak ini nah itu suaranya bisa keras. Saya pernah melihat pas ikut hadir di salah satu pengajian korinya pakai kori internasional suaranya makin 2 orang duet begitu wah masya Allah tinggi suara jadi ya kalau kira nggak begini nggak ada kira mesti begini sama mic-nya gini wah kenceng suara. Nah, para jemaah yang di Allah Subhanahu wa taala berarti lam yastadir itu maknanya posisi fisiknya, posisi jisimnya itu pas posisi masih menghadap kiblat. Jadi misalkan adzan begini menghadap kiblat, cuma apa nih? Dulunya mau nih tadi. Posisinya fisiknya tetap menghadap kiblat. Cuma yang bagian kepala sama ini yang condong ke kanan sama ke kiri. Apanya? Oh ya ini. Diriji yang masuk sini. Telinga. Coba. Di mana? Di sini kan di mulut nggak ada, yang ada di sini. Dan mulutnya nggak ada. Yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini syariatnya ada, maksudnya tak sama. Bapak taqaddama annahum sa'airuddin abdul. Jadi adzan ini termasuk syiar-syiar agama yang nyata yang jelas. Makanya kalau ada sekarang ini kemarin sempat heboh ketika ada paus dan diskusi itu masuk ke Istiqlal semuanya ada di TV nggak boleh dinyalakan hanya cuma dengan running tag. Wah masalah. Kalau nggak ada itu ya biar dengar orang. Kalau running tag itu nggak ada. Pemberitahuan kok running tag. Jadi harus ada suaranya. Mungkin diganti gitu ya. Terus nggak usah suara ada apa SMS aja. Makin suara. Itu namanya makanya mengejutkan dan merendahkan dengan ada. Kemudian wa ayyadu mu'adzin a'la sababatain fi udhunain. Nah, jadi meletakkannya seorang muadzin itu sabab. Nah, sabab tujuh
persis di telinga. Tapi memang ini adzan yang gak enak mikir. Mik belum ada. Jangan berpikirnya, oh iya mikir, belum ada mik. Speaker dari ngeten. Jadi ya saat itu ya pakai mulut. Kita bayangkan dulu. Li'annahu arba'u sauti, karena orangnya kalau suaranya terdengar kalau begini tanpa ditutup telinganya kan enggak dengan berada suaranya enggak terdengar keras. Kalau begini kan kuat kan. Dan itu yang ada sendiri kan yang ditutup sini kan enggak betul. Kuat. Li'an wa idza ra'ahu lil abid wa idza ra'ahu ba'id alima anna yu'an. Bahkan kalau ketika orang itu dari jauh walaupun dia tidak mendengar suaranya, tapi kalau ada foto, ada bentuk fisiknya orang berdiri kemudian tangannya begini, oh Pak Diku wong adan. Dari kelihatan dari jauh dia. Walaupun mungkin suaranya enggak sampai teko. Tapi kelihatan dari jauh, sambus ngadan kelihatan. Tanpa walaupun suaranya enggak nyampe ke kita. Dari jauh sudah kelihatan. Itu diantaranya manfaatnya dengan menggunakan jari. Kemudian yang kedua, istiqbal kiblah ada disunahi atau disukai untuk yang muadzin ketika adzan itu menghadap kiblat. Walaupun seandainya nggak pakai menghadap kiblat, tapi disunahkan menghadapi kiblat. Kalau di Mekah, di Madinah itu kan memang posisinya agak naik, mungkin setinggi ini ya, ada. Jadi posisinya di atas. Jadi orang semua bisa masjid ngerti muadzinnya naik. Iya. Kemudian yang ketiga, ya itu ketika mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi menggunakan agak condongan begini. Tapi persis posisinya menghadap kiblat. Nah, cuma bagian ini. Hayya 'alas shalah. Sama kiri. Hayya 'alas shalah. Sampai caranya mau dijelaskan dulu yang bisa. Caranya. Kemudian yang terakhir istiqbal wa qiblah wal adhan nas wa isma'ihim ya bi ayyi wasilatin ba'd. Nah, sekarang mulai inilah para ulama fikih itu berpikir. Sekarang ini dibolehkan untuk melakukan adzan atau menyampaikan adzan. Bagaimana caranya silakan, yang penting bagaimana orang akan ada alat apapun, pakai mic, pakai ini, pakai salam. Yang penting bagaimana orang yang mau sholat itu mendengarkan. Kalau sekarang waktunya masuk waktu sholat dan adzan dikumandangkan berbagai macam. Walaysa minal bidah, dan ini bukan termasuk bid'ah. Jadi bukan termasuk bid'ah. Pakai saung, pakai media, pakai alat untuk mic, speaker itu bukan masuk bid'ah. Walaupun jangan direne, tidak ada kan. Tapi itu masuk dunia yang bukan masuk jin. Atau untuk membesar suara dan sebagainya. Membuka berat usaha yang bisa bayi yang mesti melakukan bina dan fahidah al-kabir. Walaysa minal bidah. Jadi bukan termasuk bid'ah. Kalau itu enggak ada. Makanya istilah bid'ah itu kalau menurut Imam Syafi'i
at-tariqatu fid-din mukhtalifun bi syar'iyyatan muballaghatan li ta'abbudillah subhanahu. Itu maksudnya. Jadi bid'ah ini at-tariqatu suatu cara yang diadakan fid-din di dalam agama, yang diadakan dalam agama. Yudhi syar'iyyatan menyerupai syariat, bukan syariat, menyerupai syariat. Ya, order, tapi bukan syariat. Itu namanya yudhi syar'iyyatan. Muballaghatan tujuannya berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i isinya bagus banget tentang bid'ah. Cuma nggak tahu ya Syafi'i ya pakai apa nih? Itu definisinya Imam Syafi'i. Jadi selama dalam masalah agama masuk. Kalau masalah mie dulu pakai ibadah haji pakai onta, sekarang pakai pesawat, bukan masalah, bukan masalah. Dunia fasilitas, itu wasilah dunia. Ya, itu wasilah yang mubah, wasilah yang dibolehkan. Nah ini persis. Saya habis baca ternyata di sini sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Al-Basam dalam kitabnya apa ini Syarah Ulum. Satu lagi, An Abi Mahdurah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya kama Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ajabahu gawake ngumunake Mahdurah apa sautuhu suaranya Mahdurah wa allamahu maka ngajari sapa Nabi Mahdurah al-adana ada rawahu Ibnu Hujjah. Ada sini derajatnya hasan. Jadi apa Mahdurah itu ajaba saut. Kalau ajaba saut itu maknanya apa? Ya suaranya agak sembarangan. Ajaban minas syai', ajaban minal bab, ta'ajjub. Jadi ada karena mengheran suaranya bagus. Suara biasa-biasa, Nabi enggak akan mengatakan ajab. Jadi memang suaranya yang luar biasa. Makna maknanya apa? Istighsan, suaranya bagus. Nah, suaranya di samping bagus dan Nabi ridho kalau dia yang jadi tukang ada. Ridhonya susah, ridho Nabi. Kenapa Nabi ridho? Karena bagusnya suaranya, jelasnya, melengkingnya suara. Termasuk kalau sudah begini berarti ya istighbarul qaul ma'adil rafi'is saut. Jadi memang disunahkannya untuk suaranya seorang muadzin itu harus rafi'is saut. Suaranya harus tinggi. Suara adzan Allahu Akbar Allahu Akbar harus tinggi. Suara ada santri suaranya kalau nggak tinggi nggak usah ada. Tenang, semua orang yang Allahu Akbar jangan ada berubah itu mik. Jadi yang tinggi suaranya Allahu Akbar Allahu Akbar, suaranya tinggi. Jangan suara yang Allahu Akbar sinkronnya tambah dulu. Sinkronnya tambah dulu. Jangan suaranya harus tinggi. Hasanul ada sajil tidak. Jadi memang suaranya juga bagus, enak didengar. Kemudian yang kedua masih tetap istighbar ta'limul adzan liman arada yaquma bi. Nah, disunahkannya untuk mengajarkan adzan bagi yang ingin siapa yang memang ingin apa? Untuk cari orang seorang muadzin diajari bagaimana cara adzan yang benar. Misalnya, yang terakhir istighbar ta'limul saut. Disukainya untuk memperbaiki suaranya bil adani di dalam adzan wa tilawatil Quran dan juga membaca Al-Quran. Makanya baca Quran itu dilakukan
suara bacaan yang bagus itu bisa bisa menghipnotis orang untuk khusyukan sholatnya bisa kena. Ya Allah, enak suaranya. Sholat nyaman, enak, khusyuk, nggak terasa dengan. Kalau apalagi pas di Imam Syekh yang bisa di Mekah, aman enak. Karena memang pengaruhnya luar biasa, suara bagus saat jadi imam, pengaruh. Wa ibadu ala sima, dan lebih mudah untuk didengarkan ya, bisa diterima kalau mendengarkan jelas, penting. Imam mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ini masih hampir mirip lafaz hadisnya, saya tidak akan perjalanan nanti sekitar mohon dulu, nanti bisa waktu berikutnya ada hadis yang jelas kita bahas. Mungkin itu yang bisa saya kurang lebihnya, maaf subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.